kita bekerja sama, itu penting, satu kesatuan, menghubungkan diri kita dengan yang lain, diri kita menjadi bagian dari yang lain, itu adalah satu pemahaman yang penting. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan pasti akan berefek kepada yang lain. Itu yang penting. Kontrol tadi ya. Iya, dan itu kan harus dimiliki orang masyarakat secara keseluruhan, ya meskipun pelan-pelan ya. Halo, hai, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Salam kebajikan, nama budaya. Apalagi sih kita tuh kalau Astungkare. Kemudian puji Tuhan, syukur, selamat malam semuanya. Semoga semua kita, baik yang ada di sini maupun yang ada di luar sana, teman-teman RTD Lampung, LP2 SDM RTD CL yang ada di Lampung, semuanya berada dalam keadaan sehat-sehat dan bahagia selalu. S3 Sumbaksel juga ya. Hai, halo teman-teman. Kembali lagi dengan saya Ida Daria dan rekan saya Tommy Sutrisno. Nanti dia ngenalinnya nanti lama kalau dia ngenalin diri sendiri. Malam ini kembali lagi dengan kita dalam bincang transformasi kesadaran, dan kali ini narasumber kita agak sedikit berbeda dari yang kemarin. Kalau yang kemarin di Papua jauh, kita pakai Zoom meeting juga. Kalau yang sekarang kami culik di sini, enggak sih sebenarnya. Dia udah lama aja nggak datang. Makanya dipaksa datang untuk ngobrol dengan kita semua yang ada di ruangan ini maupun yang ada di luar sana. Tom, ada yang mau disampaikan nggak Tom sebelum kita ngobrol-ngobrol? Semoga kawan-kawan semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi kewarasan yang nyata juga. Amin. Selalu memiliki rasa kehausan akan ilmu ya. Karena pada dasarnya kan kita dalam hidup ini selalu berproses, selalu menuju ke arah yang lebih baik. Betul. Dan itulah salah satu tujuan kita juga mengadakan acara bincang transformasi kesadaran ini. Ini podcast kita yang kedua ya? Podcast kita yang kedua, dan narasumbernya ini termasuk sangat menguasai akan konsep bioenergi ya. Dan juga beliau ini sudah menerapkan dalam kehidupannya, dalam aktivitas sehari-harinya. Betul. Di sini kita akan sedikit kulik-kulik pengalaman beliau terkait kilauan ini, kemudian pengalaman beliau juga terkait aplikasinya, yang harapannya ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua, sehingga kita bisa tetap berproses untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan akhirnya kita pun harusnya bisa menjadi insan yang bermanfaat untuk sesama dan alam semesta. Amin. Panjang lebar deh tuh ya. Ya. Tom, siapa sih Tom? Langsung kita. So gak kenal kita aja. Kita kenalin ya. Kayaknya kita kenalin dikit nanti terus lanjut gitu ya. Ya, yang di sebelah kiri saya di tengah-tengah ini adalah dulu sempat menjabat sebagai menjabat ya, apa, koordinator bioenergi ya? Masih ketua. Masih sampai sekarang ya, masih ketua ya. Ketuanya bioenergi di Lampung. Founder dari Yayasan Sejahtera untuk Indonesia. Apa aja itu nanti kegiatannya yang punya intip ternyata abang kita ini juga menerapkan keilmuan RTD ini di situ. Oh, ngapain tuh ya? jadi nggak salah kita lagi. Tahu ya. Bang Neri Juliawan. Halo Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Ditepukin dulu dong. Yeay, datang juga. Setelah sekian lama. Kemana aja sih Bang? Sok sibuk pun lah Bang ini. Ya. Jadi mulai sebenarnya sih sudah lama ya. Sudah menghilang. Sudah lama menghilang dengan aktivitas yang sebenarnya nggak jauh-jauh juga. Ya. Lagi-lagi kita berusaha apa yang kita punya kita bagi. Ya. Jangan nunggu kita punya optimal. Apapun yang kita punya ya kita bagi. Sepanjang itu baik ya. Sepanjang itu baik ya. Jadi kesibukannya Bang?
Nah, kesibukannya sebenarnya saya itu masuk keluar desa. Oke, masuk luar desa. Berkunjung sana, berkunjung sini. Kepala Tidak desa formal. bang? Tidak formal. Camat? Bukan. Nah, kita ke masyarakat langsung. Oke. Ya kita nggak formal karena kalau dibilang aktivis desa, ya mungkin saya punya perhatian dengan desa. Oke. Kalau aktivis desa formal kan ada sendiri ya. Ada sendiri, ada programnya pendampingnya. kan, pendamping desa. Dan mereka menjalankan program itu jelas ya. Memang ada program yang disusun oleh pemerintah. Nah, kalau saya ya ngintip-ngintip kira-kira apa yang kira-kira perlu dipercaya. Bersama YSI tadi, Yayasan. Bersama YSI. Kadang-kadang juga kita kerjasama dengan pihak pendamping itu sendiri. Ya. Sebenarnya YSI itu didirikan setelah kita beraktivitas. Bukan YSI-nya berdiri Duluan baru beraktivitas. Kita. Karena kebutuhan akan lembaga formal, makanya YSI itu akhirnya dibuat. Iya. Gitu. Nah, Tapi sebelumnya memang sudah berkeliling memang ya ke desa-desa. oh iya, kebetulan kawan-kawan ini kadang-kadang mengajak. Oke. Karena damping formal itu Ngerondain program. itu salah satunya. Jadi kawan-kawan kita banyak di pendamping yang memang secara formal mereka punya tugas ya. Ya, mendampingi desa. Terus ya kita pahami bahwa manusia pasti ada keterbatasan. Ya. Satu lebih di bidang yang lain, yang satu lebih di bidang yang lain kan. Nah ya kita bersinergi. Kalau kita diminta yang kira-kira apa yang kita mampu ya kita kasih gitu ya. Nah saya di urusan desa itu sebenarnya banyak sekali melibatkan kawan-kawan yang lain. Ada beberapa kawan-kawan kita di bioenergi yang juga pernah ngobrol ya. Barengan ya. Ngobrol barengan soal bagaimana kita berkontribusi ke desa, tapi momentumnya belum mungkin ya. Oh ya, untuk kawan-kawan mungkin yang belum paham bioenergi ini sebenarnya sebuah lembaga juga. Kebetulan dulu dibentuk di tahun berapa? 2000 sih kita itu ya. 4 ya? Iya. 2004 kan? Bukan enggak lebih. Itu 2004. Oh iya benar. 2011 ya ketika regenerasi. Ketika regenerasi ya benar. 2004 kan? Jadi bioenergi ini sebuah yayasan yang dibentuk salah satu oleh Bang Faisal yang kemarin Ikut podcast kami dari narasumber ya. Kemudian ada Bang Mary juga. Yang memang bioenergi ini adalah sebuah yayasan yang berfokus untuk pengembangan kapasitas diri dengan cara mengoptimalkan titik psikologis yang ada di dalam tubuh itu, jadi dia bisa lebih mengenali potensi yang ada di dalam diri dia. Begitu dia sudah mengenali potensi yang ada di dalam diri dia ini, makanya dia bisa lebih maksimal dalam aplikasi kehidupannya. Ya. Makanya wajar kalau Bang Mary ini dia termasuk maksimal banget nih di pemberdayaan desa. Karena dia tahu potensinya di situ. Ngumpulin orang. Kalau boleh cerita nih Bang Mary pengalaman dulu selama latihan Bang. belajar mengenal bioenergi ini gimana Bang? Jadi ceritanya panjang sebenarnya. Singkat aja Bang. Iya. Dia ditarik siapa? Nanti dia narik gue. Jadi 2004 sebenarnya saya sudah mulai berkenalan dengan apa yang kita sebut sebagai usaha mengembangkan diri atau pemberdayaan diri di tempat yang lain. Kemudian 2008 kami beberapa teman-teman berkenalan dengan buku-buku yang terkait dengan pemberdayaan diri. Kayak NLP dulu ya, kita sering baca-baca buku gitu tuh dulu. Kita baca di Secret. Nah, diskusi, malah kita ngajarin siswa-siswa ya bagaimana mencari potensi, menemukan potensi dalam dirinya. Nah, itu kan dari buku-buku itu. Kemudian kita menyelenggarakan beberapa kegiatan. Ada namanya salah satu teman kita namanya Imam dalam suatu kegiatan dia ketemu sedikit mengikuti. Tahun 2011 saya ketemu lagi dengan Imam. Pengalamannya lucu sebenarnya. Jadi Imam yang narik abang ya? Imam yang narik jawab, saya. Mam. Imam yang narik saya. Ini imam yang mana nih? Masih alumni inilah MIPA ya. Tahun 2011 saya lagi di sekretariat teman-teman di komunitas berkarya yakin dalam kondisi yang kurang sehat.
terus ngobrol dengan imam. Bang, kayaknya kurang sehat ya. Saya bilang agak kurang sehat, ini kepala sakit. Mau diterapi nggak? Oh iya, coba diterapi kan sama dia dipijit. Kok ini mijitnya beda. Mijitnya kok ada ambilan napas, ada keluar napas. Saya biarin aja kan. Lama-lama relax. Anget gitu ya. Anget. Gitu. Terus saya bilang, Mam, kamu belajar apa? Itu awalnya. Itu. Karena kepo tadi ya. Iya, kamu belajar apa? Karena kayaknya sih nggak jauh-jauh gitu ya. Pernah saya kenal yang model begitu. Nah akhirnya saya dipertemukanlah dengan teman-teman dengan Bang Faisal. Setelah saya kemudian yang lucu lagi, saya itu belum sempat latihan. Kalau tidak salah saya belum sempat latihan. Baru 2 kali bertemu dengan Bang Faisal, saya diajak ketemu Kang Aas di Bandung. Nah itu yang kemudian mungkin sampai sekarang apa yang sempat diucapkan oleh Kang Aas itu tidak terlupakan. Apa tuh Bang? Jadi saya bertanya dengan Kang Aas, saya ini selalu ditemukan dengan kelompok-kelompok yang bergerak di bidang seperti ini, saya bilang, Ya. menggeluti hal-hal seperti ini. Terus pertanyaan saya, ini takdir saya atau karena pergaulan saya saja? Terus Kang Aas bilang, itu karena pergaulan kamu. Tapi tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Kalau kamu sudah ditarik ke sini, maka kamu punya tanggung jawab. Ya, tinggal kamu mau menerima tanggung jawab itu, atau kalau kamu menolak tanggung jawab itu, ya rasakan sendiri akibatnya. Mungkin pernah latihan RTD juga Bang? Oh benar. Latihan RTD sampai apa tuh Bang? Meskipun nggak sistematis ya kalau saya ya. Tidak termasuk yang sistematis. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru teman-teman. Karena memang di kita itu menyesuaikan. Iya sih betul. Menyesuaikan sesuai dengan kultur masyarakat kita juga, berdasarkan background juga. Makanya termasuk sebenarnya proses latihan itu tidak hanya sebatas kejurus ya, tapi proses diskusi ini pun sebenarnya proses latihan. Jadi kita melatih ilmu kita, melatih pola pikir kita, sehingga artinya kompleksitas cara berpikir kita itu akan berkembang. Dan ini mungkin salah satu yang diterapkan oleh Bang Meri di desa-desa itu Bang. Itu dia. Karena kan ketika masuk desa-desa, itu kan kita bicara dengan banyak masyarakat. Ketemu dengan banyak kepala, banyak pikiran. Dengan latar belakang pendidikan masing-masing. Dengan visinya manusia masing-masing. Nah, iya Bang. Bisa masuk gimana? Menerapkan. Saya kembali lagi dulu ya. Kembali lagi ke proses latihan. Kembali ke yang lama dulu. Bukan. Jadi proses latihan itu dengan beberapa metode yang saya ikuti, meskipun mungkin tidak sistematis itu tadi, tapi itu secara psikologis, secara mental itu membentuk diri saya, memunculkan bagian-bagian dari diri saya yang nggak selalu baik sebenarnya, kadang-kadang kontradiktif dan uniknya kontradiksi itulah yang dikenali. Menurut saya itu yang penting, karena kalau kita bicara misalnya kontrol ya, salah satunya ya, kalau kita bicara power, sensitivitas, kontrol, justru kita bisa mengontrol sesuatu yang ada di dalam diri kita ketika kita memang bisa melihat ada kontradiksi, ada apa istilahnya ya, kalau dalam juta posisi ya seperti itu, atau dalam psikologi dia semacam impuls yang muncul atau bisa kita sebut sebagai pribadi-pribadi di dalam diri, kayak semacam apa ya, bentuk lain, apa hal tertimbul apa gitu di dalam diri kita ada banyak kepribadian, tapi sebenarnya tidak muncul secara kuat gitu ya, tapi ada dia seperti bayangan ya. Nah, kontradiksi, perbedaan keinginan di antara individu-individu di dalam diri kita itu saya kira itu yang paling penting yang saya dapatkan dan bisa saya kenali dari latihan kita, terutama melalui proses, kalau kita sebut istilahnya meditasi ya, dalam terminologi kebudayaan yang lain atau tradisi-tradisi yang lain kan bisa disebut dengan macam-macam. Tapi kita
dulu kita mengenalnya sebagai meditasi. Jadi kayak semacam ini nggak sih Bang? Apa namanya kayak apa sih kalau radar gitu ya? Radar gitu ya. Ketika misalnya nih yang muncul adalah impuls yang A nih. Dan kira-kira nih karena kita sensitif, jadi kita tahu nih impuls A ini akan menyebabkan aksen yang buruk. Nah, itu kayak semacam ada tanda-tanda untuk tahan gitu. Latihan yang abang lakukan itu bisa membuat seperti itu nggak dalam diri abang? Awalnya sebenarnya kalau yang saya alami di latihan, ketika kita melakukan latihan, kadang-kadang saya juga bisa melihat pikiran saya bergerak. Pikiran saya itu sedang memikirkan apa. Iya. Nah, itu yang unik. Terus kalau kita lanjutkan itu sering kali terjadi ketika saya melakukan. Ada diri saya yang melihat pikiran saya sedang bekerja, kemudian yang melihat pikiran saya sedang bekerja juga dilihat oleh yang lain juga. Kita masuk di masyarakat mungkin ya, kalau saya bisa sedikit formulasikan ya, apa yang kita lakukan dalam metode-metode latihan kita itu kan simulasi ya. Simulasi. Praksisnya ketika kita berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat itu kan kompleks sekali ya. Jangankan 10 orang lah, kita berhadapan dengan satu orang aja itu pikirannya berubah-ubah dan kita nggak bisa kontrol. Iya betul. Sehingga kita membutuhkan semacam kemampuan itu untuk bisa istilahnya receiver ya, menerima mungkin itu yang kita sebut dengan kapasitas sensitivitas. Ya, kapasitas sensitivitas kita. Karena kalau kita berhadapan dengan masyarakat, begitu banyak pikiran itu, begitu banyak kehendak, begitu banyak yang kalau dalam ilmu kita sebenarnya kita sebut itu energi yang diluncurkan. Ketika mereka meluncurkan energi pada kita, itu kan ada biofil kita yang tersentuhan dengan mereka. Di situ terjadi tarik menarik atau adu. Saya kira adu lah ya. Nah, saling ini lah ya, ketemu gitu. Jadi kan ketika Bang Nuri sudah berlatih energi ini dengan melatih kontrol sensitivitas power itu kan sangat terasa terutama di sensitivitas dong ya. Jadi ketika terjun ke masyarakat, ada yang suka atau ada yang tidak suka, kita suka feel tadi ya. Betul. Cara feelingnya, nah caranya Bang Neri nih. Saat ini masyarakat kayaknya ini kurang suka nih, energi neken banget tuh. Itu feeling kita kan biasanya tuh kuat tuh. Nah, karena sensitivitas kita tadi secara kapasitas kan dilatih terus. Jadi kita kalau berhadapan dengan orang kan dia mungkin kan punya power yang beda-beda kan. Ya nggak selalu kita yang punya power lebih kan. Mungkin juga kita ketemu punya power yang lebih kuat dari kita dan kita merasa tertekan. Dan seringkali di diri saya terjadi misalnya habis ngobrol terus penat itu sampai ke tubuh itu penat. Tapi ada satu cara ya yang saya dapatkan secara intuitif dari pengalaman. Saya mencoba menetralisir persepsi terhadap orang itu yang sering saya lakukan. Itu kosong tuh ya Bang. Nggak mau ada suzon dengan orang ini. Jangan-jangan orang ini nggak ada. Gitu. Kita justru kembali ke diri kita aja. Nah iya Bang, itu Bang. Teknik menetralisirnya satu, kalau saya biasanya pasti dong kalau kita ketemu dengan orang itu baru terutama kan, itu kan ada semacam penilaian, ya kan biasanya itu lihatnya gitu kan, nebak-nebak. Sebaliknya kita juga menilai kan. Iya. Begitu melakukan penilaian, saya kira ada energi yang kita luncurkan dan akan bersentuhan dengan energi dia. Ketika energi itu tidak harmonis atau tidak sinkron, maka akan terjadi efek negatif pasti. Caranya kalau udah ketemu seperti itu dan saya tidak bisa intervensi, kan kadang kita intervensi ya. Power kita kalah.
saya akan kembali ke diri saya, maka akan saya lihat apa yang negatif yang sedang saya pikirkan di diri orang itu. Makanya dia bisa muncul. Ya, ketika saya perhatikan pikiran negatif saya tentang orang itu, dia pelan-pelan juga menjadi netral. Berarti kembali pada dasar adalah diri kita sendiri. Diri kita dulu. Betul. Jadi kita nggak bisa kontrol energinya orang lain. Nggak bisa. Kita memang harus bicara dengan diri kita sendiri. Betul. Mengamati diri. Iya. Sampai kita ketemu, itu yang kita rubah. Nah, setelah energi negatif yang ada di kita kenali dan kita rubah menjadi positif, otomatis secara hukum kan dia ketarik. Betul. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mendirect diri kita. Iya, betul. Tidak bisa kita mendirect Orang lain, benar. Jadi kan minggu kemarin ya Bang Faisal bilang kan kita Kapasitas dan kapabilitas. kapasitas kita semakin kita meningkatkan kapasitas kita, maka kan semakin kompleks ya. Kompleks berpikir. Ya, kompleks berpikir. Karena kita juga akan berhadapan dengan hal-hal yang di luar yang juga kompleks ya. Nah, dari mana kompleksitas kita bisa kita dapatkan? Ya salah satunya membaca, berinteraksi, berdiskusi, kemudian latihan itu sendiri mendengarkan. Dan memang di kehidupan ini sebenarnya kan ketika dia sudah semakin mengoptimalkan CSG sekian, berarti kan kita akan semakin kompleks pola pikir kita. Ketika kita bertemu dengan masyarakat yang lain, Kompleks juga, kita bisa menyeimbangkan diri ya. Iya itu kontrol sensitivitas power itu saya kira di semua tradisi itu menjadi dasar ya. Kalau kita lihat cobain Mbak, kalau main egrang ini, main egrang itu kan butuh power ya, khusus sensitivitas dia untuk ya biar aja jatuh. Terus juga butuh kontrol dia, berapa langkah dia bisa sejauh jalan. mana. Banyak permainan anak-anak sebenarnya itu melatih itu sebenarnya. Cuma kita saja Kita yang abai. Kitanya abai. Betul. Kita abai dan merasa bahwa ini nggak ada artinya, main-mainan gini nggak ada artinya. Padahal kalau kita tarik bicarakan soal konsepnya, ketemu. Iya. Bahkan kupikir sih setiap ini ya Bang ya, setiap lini di kehidupan ini juga pasti harus diterapkan. Kontrol sensitivitas power. Iya, 3 hal itu saya kira itu menjadi dasar ya, menjadi dasar yang harus dimiliki, menjadi kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap individu. Karena dan itu harus seimbang. Karena kalau pemahaman saya, power, sensitivitas dan kontrol itu tidak bisa kita pisahkan betul-betul dengan seperti garis tegas gitu. Karena dia kelindanannya itu kompleks banget. Kontrol butuh power, sensitivitas butuh power. Saya ingat dulu diajarin apa ya, saya lupa namanya, tapi kita siapa tahu kita bisa gitu. kita diajarin waktu itu ya menangkap sinyal dari luar. Dulu kita latihan itu berhadapan gitu ya. Saya sama Tommy buat warna apa terus Iya kita yang termasuk ayo lihat bola seperti itu saya lupa namanya. Sebenarnya kalau bisa dibilang mungkin proses latihan dasar bagi kawan-kawan yang belum pernah berlatih terkait masalah keilmuan energi itu kan salah satu cara kita melatih sensitivitas dengan itu tadi. Salah satu. Bisa berhadapan-hadapan, coba dengan memejamkan bola di tangan, kerasa atau tidak. Pas awal-awal mungkin sih gitu ya. Jadi itu mungkin pengalaman kawan-kawan di S3 Sembasa kemarin ketika baru bertemu juga jadi sensitivitas nggak kerasa ya. Apalagi mau bicara masalah warna. Karena kan ketika itu sudah mulai terasa, tahap lanjutnya kan dia bisa kayak ini kirim sinyal nih. Oh coba yang kita keluarin ini panas atau dingin. Kayak gua yang kembang tadi gua kirim panas, bang rasanya apa nih bang? Iya aku ingat latihan itu. Ingat. Itu kan saya mengalami kesulitan waktu latihan itu. Terus saya tanya sama Bang Faisal atau Kang Heri ya lupa saya. Terus apa Bang Faisal apa Kang Heri itu kasih clue. Kita butuh netralitas untuk bisa menangkap itu secara objektif. Iya. Dan untuk kita sampai pada netralitas yang baik itu membutuhkan power.
untuk menjaga mengontrol netralitas. diri kita Itu. untuk tidak Karena kalau kita tidak jaga netralitas itu, maka subjektivitas kita bekerja. subjektivitas kita bekerja gitu. Maka untuk, kita untuk membuat membuat kita itu nol dulu ya gitu. gitu. Itu kan harus kayak Pertamina gitu Bang ya. Mulai dari nol ya. Bang, kalau balik ke yang tadi Bang, tapi ketika dari masuk ke desa-desa tadi kan merasa nih ada memang masyarakat yang mungkin menerima, ada yang tidak. Ya. Kemudian Bang Mary bisa menetralisir dengan cara mendirect Bang Mary sendiri supaya membuang negatif tadi ya. Iya. Dengan begitu dia juga sudah tidak akan memberikan perlawanan. Betul. Nah, tahapan selanjutnya cara Bang Mary supaya bisa merubah mungkin masyarakat yang tadinya tertolak belakang atau mungkin secara pola pikir mereka agak kurang. Ya. Nah, Bang Mary bisa meningkatkan nih paradigma berpikir mereka atau yang tadinya bertentangan tiba-tiba bisa ikut program yang buat Bang Mary itu gimana Bang? Ya, saya sering melakukan itu dialog sebenarnya. Saya anggap dialog komunikasi itu bagian dari energi juga. Karena nggak mungkin saya ajak mereka latihan tiba-tiba latihan apa gitu kan nggak mungkin kan. Tapi saya lewat dialog. Dan yang paling penting sebenarnya kita tidak boleh memaksa. Nah itu tadi tantangannya kan ada kompleksitas ya, tantangan kompleksitas. Peran fasilitator ya. Betul. Peran fasilitator. Ketika kita berhadapan itu tidak bisa diterima, Jangan maksa. jangan berhadapan lewat samping. Lewat sampingnya atau lewat belakangnya. Berarti sekarang harus minggu sekali. Nah betul. Prinsipnya itu kan yang penting nilai baik yang mau diberikan atau yang mau ditanam taruhlah untuk merubah paradigma berpikir itu kan tujuan utamanya tuh. The way-nya yang harus adaptif. Strategis lah ya. Harus juga itu gitu. Nggak bisa lewat depan, lewat samping. Nggak bisa lihat samping, lihat belakang. Nggak bisa lihat belakang, lihat atas. Ya. Ya kadang-kadang kita harus tarik ulur. Ya, mengikuti betul. mau mereka dulu. Sembari kita kemudian secara pelan-pelan kita memberi sinyal. Baru masukin itu tadi ya. Saya sering kali gini. Pikiran-pikiran baru tadi. Pembangunan di desa itu diukur dengan ukuran-ukuran yang sangat jelas. Jadi kalau material lah betul, material. Indikatornya jelas. Indikatornya material. Nah, padahal sebenarnya ya mereka hidup di desa itu kan udah puluhan tahun ya. Kita datang ke sana mau ngajarin mereka hidup itu kan lucu juga kan. Mereka Tiba-tiba orang luar ngajarin mereka hidup. Ya Padahal kita sudah hidup. Sudah hidup. Dan mereka merasa baik-baik saja. tapi kan ada sesuatu yang kita lihat. Nah, ini terkait dengan mentalnya. Harusnya bisa lebih maksimal misalnya. Betul, ketika seperti kita kemarin atau Mas Ori kemarin silaturahmi sinergi. Jadi kita bekerja sama itu penting, satu kesatuan, menghubungkan diri kita dengan yang lain, diri kita menjadi bagian dari yang lain. Itu adalah satu pemahaman yang penting. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan pasti akan berefek kepada yang lain. Itu yang penting. Kontrol tadi ya. Iya, dan itu kan harus dimiliki orang masyarakat secara keseluruhan. Ya meskipun pelan-pelan ya kita ajak seperti itu ya. Aku jadi mikirnya gini Tom, ketika berada di posisi yang kayak Bang Neri gini ya, ketemu dengan orang, itu kontrolnya itu harus benar-benar tajam karena bahaya. Ketika powernya tinggi, sensitivitasnya juga oke. Orang kan kalau kita powernya tinggi dan sensitivitas kita juga secara kapasitas juga bagus, cenderung orang akan mengikuti apa yang kita bicarakan. Ya. Ketika kita tidak bisa mengontrol diri, kita bisa seret dia kita ke bisa tempat yang salah, kan? yang salah itu dia kan. Nah itulah sebenarnya kita butuh simulasi untuk melatih itu sebelum kita terjun langsung ke masyarakat. Kita butuh simulasi supaya kita mengalaminya dulu. Ada ya paling tidak sudah ada sedikit pemasangan sinyal yang dimatangkan sehingga kita siap suguhkan gitu ya. Iya, oke. Halo Kang Heri. Ada Kang Heri. Halo Kang. Jadi untuk kawan-kawan yang menyimak via Zoom juga, saat ini kita ada Bang Faisal sama Kang Heri. Jadi
beliau berdua ini termasuk inisiator untuk RTD CL yang ada di Lampung, dan Kang Heri ini sendiri dia termasuk pelatih yang super power yang mengajarkan kita banyak senam-senam, kemudian jurus dan meditasi serta keilmuan materi yang lainnya. Ya, sebetulnya kita bisa bersama-sama kepada aspek yang realistis, karena kebanyakan di sini banyak di dan dunia metafisik. Saya harapkan proyek ke depan, walaupun kita pelajari sebetulnya bukan untuk kita dalami, tapi lebih kita tahu, lebih pahami bahwa realitas kehidupan ini tidak hanya fisik, dan selanjutnya realitas ataupun bisa menjadi dalam sebagai tumbuh kembang kita, baik batasan eksistensi, pengembangan hati, maupun ke aspek dunia kerja. Sambil itu juga dengan adanya bahwa kita bisa sama-sama bertahan. Nah, harapan saya hanya itu, tentang komunikasi, dan kita punya visi dan misi apa itu. Kalau dulu mungkin zaman sekarang berlatih ada pada hal-hal yang fisik. Ini memang tidak salah aspek fisik kita dari arahan kita nanti dunia non fisik ini buat apa sih sebetulnya gitu, akan belajar. Jadi kalau istilahnya dalam contoh sederhana kita mengenal dunia luar, dunia luar ini kita pelajari kan yang lebih real ini ada yang fisik, daripada yang ngejar uang begitu ya Bang Heri ya. Kan begitu. Makanya saya sangat senang ketika ada satu pengalaman pribadi sharing dengan kawan-kawan bahwa apa yang kita lakukan ini bisa ke dunia kerjaan. Satu cerita ketika itu dari host di sini mungkin barangkali Pak Tommy kita pada saat seleksi karya, melihat foto ini kan aspek yang non fisik. Jadi seleksi cukup kan foto ini yang kemudian melihat isinya, oh benar ternyata yang saya pilih dari foto ini memang resumenya sangat bagus sekali dan kasih. Nah ini kan ya aspeknya kita mensinkronkan dunia non fisik realitas itu maksud saya. Itu saja. Siap Kang, makasih Kang. Monggo kawan-kawan yang di sini mungkin mau tanya ke Bang Heri sebagai narasumber atau mungkin ada ke Kang Heri. Kebetulan ini surprise juga nih buat kita, ternyata Kang Heri ini termasuk guru besar kita juga yang mengajarkan kita dari awal hadir nih di malam ini. Monggo Mas Imam ya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan atau dikasih wawasan cara menetralisir biar kita nggak objektif dengan yang sudah ada untuk menilai. Ada yang
Langsung Mau pakai ayat atau pakai apa? Nggak pakai ayat Quran atau hadisan ya? Pakai ayat nggak? pakai pengalaman aja ya, Mas Imam ya. Mas Imam. Mas Imam. Mas Imam ini dari Lampung Timur. Ya. Bang Adi. Ya, Mas Imam. Pengalaman saya ketika ya interaksi dengan banyak orang, ya kita kan tidak selalu diterima dengan kalau bahasa fisiknya ramah lah gitu ya. Nah, kita pasti spontan menangkap energi dia, apalagi itu tampak secara fisik ya. Kalau saya mencoba untuk mengembalikan itu ke diri saya. Kalau sudah dengan cara yang seperti tidak terlihat biasa saja gitu, masih nggak bisa saya netralisir, maka saya ambil tempat Jarak dulu ya. ya, saya ambil jarak, ya saya lakukan mungkin meditasi singkat gitu ya. Saya pejam mata, saya tarik nafas, saya lihat pikiran-pikiran saya sampai kira-kira kekesalan, karena misalnya kita kesal, sampai kekesalan saya mereda sendiri. Itu yang saya lakukan kalau itu terjadi ya. Jadi pada dasarnya mungkin orang itu punya respon negatif ke kita. Itu karena rasa negatif kita sendiri dari orang itu. Makanya akhirnya ketika kita memberikan sinyal atau energi negatif, kita akan membalas dengan negatif juga ya. Makanya tahap awalnya mungkin dengan itu tadi masih jadi dengan introspeksi dari diri sendiri. Apakah mungkin ketika dia punya persepsi negatif dengan kita, itu karena kita punya pikiran negatif dengan orang itu ya. Jadi setelah itu mungkin tahapan selanjutnya teknis yang dilakukan oleh Bang Mary tadi dengan cara meditasi singkat. Ya. Pada dasarnya kan meditasi itu kan tidak harus kita yang dalam kondisi duduk atau singkat dan lainnya. Ya. Tapi dengan cara meditasi Bang Mary itu akhirnya dia menetralisir energi yang ada di Bang Mary tadi, yang mungkin ada beberapa muatan-muatan negatif itu menjadi netral kembali, sehingga energi yang ada di sekitar itu menjadi netral. Nah, ketika energi sekitar itu menjadi netral, harapannya kan orang-orang yang mungkin tadinya punya persepsi negatif dengan kita, yang akhirnya bisa melihat dengan netral dan objektif juga. Itu salah satu cara mungkin Mas Imam. Kalau mungkin saya sendiri sih pernah ketika memang beberapa kali berbenturan dengan orang, ya coba aja kita niatkan mungkin ya sudah kita puaskan aja, atau mungkin kita beningkan aja suasananya, jadi kita bisa memancarkan aura yang memang aura bening. Jadi ketika orang itu punya niatan yang jelek ke kita atau dia mau menyerang kita, itu pun akan lapas-lapas gitu aja. Kalau secara sikap mungkin kan bisa juga dengan sikap tangan, karena pada dasarnya tangan, posisi duduk, kemudian posisi kita mengepal atau itu terbuka, itu bisa jadi sebuah metode juga. Karena kita terbuka itu metode yang sebenarnya kita membiarkan energi orang lain yang punya niatan negatif itu dia akan labas. Jadi tidak akan ada benturan. Betul. Nah, itu salah satu metode juga. Kalau Mbak Iin gimana Mbak Iin? Pukulan mengenai angin. Iya. Kalau aku sendiri ya yang pertama itu kan balik lagi niat. Kalau dibilang innamal a'malu binniyat itu memang diterapkannya di situ. Niat dulu dari awal. Kita yang sendiri harus paham bahwa harus kenal gitu bahwa niat kita melihat niat kita dulu ada di situ. Mau ngapain, balikin lagi ke situ. Yang kedua itu tidak memberi eksistensi sama hal-hal yang kayak gitu. Karena kalau dia dikasih eksistensi, artinya dianggap ada, dinilai sebagai keberadaannya itu ada, maka dia akan makin tebal. Ada satu lagi sebenarnya. Ada satu lagi sebenarnya. Jangan-jangan orang itu tidak. Ya itu dia Bang. Kitanya aja. Nah, yang ketiga itu ya itu yang aku bilangin. Ketiga itu jangan suzon. Karena jangan-jangan orang tidak. Jangan-jangan orang itu memang gerak badannya memang kayak gitu Itu kan. sering kejadian. Itu kan sering Kalau kejadian, masih itu muda-muda dulu, orang cuma ngelihat kita ya. bawaannya memarah. Apa lu lihat gitu kan? Gitu kan. Terus dia bilang, ya mata saya memang begini kan. Iya kan? Ya jadi itu dulu, jangan suzon dulu. Jangan mengukur
sebelum kita kenal orang jangan ukur sepatunya gitu, jangan. Netral dulu aja deh di awal Just gitu. from the cover ya, Mbak, ya. Don't just book from the cover. Jangan dulu. Sebelum kau tahu siapa orang itu jangan dinilai dia ini gini enggak. Ya. Buang. Pikiran itu pasti selalu ada. Nah, Selalu mungkin ada. sebelum ini, kalau di masyarakat desa ya, yang bukan di masyarakat desa aja sih. Kalau kita datang gitu ya dengan satu hajat tertentu gitu ya, apalagi ini terkait misalnya memang ada program pemerintah, itu kan satu ada kecurigaan. Ya. Mau ikut-ikutan nih ngurusin itu kan sering terjadi. Nah, yang kedua kita dianggap karena kita diterima dengan baik, kita dianggap jadi kakek segala tahu. Iya, itu juga jebakan benteng. Nah, Bener. itu yang memang kita juga harus tetap mungkin kontrolnya itu ya, kontrol. Jadi kita tahu betul sampai di mana kita punya kapasitas. Makanya saya itu sebenarnya lain cuma Bang Tommy. Saya sebenarnya nggak, kalau turun ke desa itu, kalau sampai di teknis itu nggak banyak saya sebenarnya. Saya banyak ngobrol-ngobrol aja. Kalau teknis itu ada teman-teman yang lain yang memang Yang lebih ahli. ya lebih ahli di bidangnya. Kalau dia ngajarin akuntansi ya memang yang ngerti akuntansi kan. Tapi kan kuncinya kan buka jalannya. Ya itu, nah itu kesepahaman kita berusaha untuk menarik mereka pada Brainstormingnya itu di situ. ya pada pemikiran yang lebih ya baik lah gitu ya. Itu saya kira. Yang lain mungkin ada yang nanya, kawan-kawan yang di sini atau mungkin kawan-kawan yang via Zoom. Izin Mas. Siap, Mas Eka. Ya, saya Eka dari Palembang. Mau nanya terkait yang tadi, misalkan gini ya, kita masuk ke sebuah lingkungan yang notabene kita sudah tahu bahwa ada beberapa orang itu atau lingkungan itu tidak suka gitu ke kita, itu kan terasa ya. Tapi dengan konsep seperti tadi, misalnya kita menerima saja dan memikirkan bahwa tidak ada hal yang seperti itu, bahwa semua orang itu baik dan tidak ada. Jadi memperbaiki diri kita sendiri, apakah pikiran yang energi dari mereka yang selama ini memang kita rasakan memang ada benturan gitu dari psikologis atau seharian gitu akan netral sendiri dengan kita memposisikan diri kita netral, apa mereka akan menjadi netral energinya? Ya, yang pertama kalau pengalaman saya ya, karena saya itu pernah coba malah. Yang pertama saya hilangkan dulu pikiran saya bahwa ada orang yang tidak suka dengan saya. Saya pernah tes ya. Jadi ada Berapa kali ngetes gitu. saya pernah betul-betul saya tes, ada orang yang saya hormati, yang mestinya saya datang di waktu ada momen tertentu, saya sengaja nggak datang. Dan secara alamiah mestinya memang dia marah. Kemudian ada waktu berikutnya ya saya datang aja nyelonong, terus ketemu saya selim tangan nggak ngomel juga, biasanya dia ngomel gitu. Jadi Ngetes itu ya. iya itu ngetes. Bagaimana sebenarnya pikiran kita begitu kita daerah, karena kalau dalam di secret ya, di secret itu bilang semesta itu kan cermin. Jadi bagaimana kita ya semesta itu hanya memantulkan saja. Nah, ketika saya coba percayai itu, dan di keilmuan kita saya kira juga sama. Karena pikiran kita lah sebenarnya yang memancarkan, atau psikologi kita yang memancarkan itu energi itu. Dan energi itu akan berbalik. Dan pada dasarnya kan diri itu kan bukan hanya yang namanya diri itu kan Bang adalah pengontrol dari segalanya, mengontrol pikiran, hati, ya bagian yang itu psikomotorik yang kita lakukan, gitu. Jadi bukanlah kita itu bukan pikiran kita seperti yang kita pikirkan atau seperti yang kita rasakan, seperti yang kita gerakkan. Kita jauh di atas itu. Di atas itu. Nah, jadi yang pertama hilangkan dulu pikiran kita terhadap
Kontrol orang ya? lain. Kontrol Kita dulu kontrol pikiran yang kita. bergerak, kita kontrol diri kita. Yang kedua, pasti yang paling mudah dilihat adalah sikap tubuh. Itu yang paling mudah dilihat. Maka sikap tubuh kita juga harus dirubah. Tapi biasanya otomatis ya. Ketika kontrol kita bekerja, psikologi kita berubah, maka tubuh kita juga akan berubah. Biasanya begitu. Ya. Atau malah sebaliknya, wadah mempengaruhi isi. Kita kalau memang psikologi kita tidak bisa berubah, air kan tergantung gelasnya. Air itu kan tergantung gelasnya. Kalau gelasnya bentuknya lebar, dia jadi lebar. Jadi kalau memang psikologi kita susah, agak sulit diubah, ya mulai dari sikap, dari tubuh. Itu mungkin Mas Eka dan rekan-rekan ini kan pada dasarnya ini kan tidak hanya terbatas ketika kita masuk ke sebuah desa ya, tapi bisa dibilangkan sebuah komunitas atau mungkin kita bekerja di situ di komunitas kantor klien kita atau orang lain. Kita ada bawahan. Ya, Jadi memang pasti di sebuah tempat atau di sebuah komunitas itu pasti ada suka dan tidak suka. Dan itu bukan hak kita untuk membuat dia suka atau tidak suka dengan kita. Tapi yang pasti, poin pertama kan yang disampaikan oleh Bang Nadi tadi, kita mencoba untuk menetralisir diri kita dari muatan-muatan negatif kita. Karena kan pada dasarnya kita ini adalah harus mengenali diri kita, sehingga ketika kita sudah mengenali diri kita, ketika kita sudah mencoba untuk berdamai dengan ego kita, karena kan musuh terbesar itu sebenarnya ego kita sendiri. Itu Mas Eka, karena kalau kita ego kita sendiri saja belum bisa kita kalahkan, kenapa kok kita sibuk-sibuk mencari lawan yang lain? Nah, jadi ketika kita menetralisir itu pun tidak semata-mata itu bakal selesai atau kita bisa langsung membuat orang itu langsung suka dengan kita. Enggak begitu konsepnya, tapi bisa dibilang ketika kita baru masuk ke sebuah lingkungan yang baru, yang pertama kan kita bisa lakukan dengan cara kita riset nih. Kita riset gimana kultur masyarakat yang ada di sana, atau gimana kultur karyawan yang ada di sebuah kantor itu, gimana pola pikir atasannya, gimana pola pikir bawahannya, gimana cara kerjanya. Nah, ketika memang kita sudah tahu, ada nih yang nggak suka dengan kita, yaitu tadi Mas Eka, caranya kita netralisir kita dengan muatan-muatan tadi. Yang keduanya kita tunjukkan sikap kita. Yang ketiganya kan kita cek dia ini tidak suka dengan kitanya karena faktor apa. Karena pasti ada sesuatu hal itu yang membuat orang itu nggak suka dengan kita. Dan itulah tugas kita untuk memperbaiki. Mungkin kalau di bidang pekerjaan dia nggak suka dengan kita karena dia nganggap remeh nih. Oh ini anak baru kok tiba-tiba dikasih sebuah posisi yang bagus. Anak baru kok tiba-tiba dikasih amanah atau jabatan yang lebih besar. Artinya tinggal tugas kita kan menunjukkan kompetensi diri kita, kapasitas kita dengan cara apa? Dengan cara kita tunjukkan kinerja yang terbaik. Gitu sih Mas Eka. Menjawab belum Mas Eka? Alhamdulillah menjawab. Jadi kalau ini ya, kan medan biofil itu kan kita menangkap medan biofil orang juga menangkap medan biofil kita ya. Makanya kita perbaiki di dalam kita supaya energi kita dan pikiran kita baik, jadi orang pun yang ditangkap akan baik gitu ya. Iya, betul banget Mas. Satu lagi boleh nggak? Boleh. Nggak bayar kok ya. Misalkan gini kan, kita ada yang merasa ya, tiba-tiba ada yang mohon maaf atau mungkin menyerang gitu ya, dan ada bacaan atau apa kan suka berasa tuh ada lagi ngerain energi gitu ke kita. Nah itu gimana tuh? Harus kita sah-sah aja apa? Nah ya, apa diterima bahkan gimana caranya? Jawab, kalau ada yang ngerain energi menyerang gimana? Ya, balik lagi sih. Bukan kapasitasku itu. Balik lagi ke Mas Eka-nya sebenarnya Mas Eka. Ketika ada orang yang menyerang kita, berarti kan karena ada faktor dia tidak suka nih dengan kita. Bisa jadi orang itu yang tidak suka, atau mungkin dia disuruh oleh orang yang tidak suka dengan kita. Nah, itu tinggal di Mas Eka. Apakah akan Mas Eka lawan, atau mungkin akan Mas Eka biarkan saja serangan itu untuk mengalir. Cara ngebiarinnya gimana?
Yaitu tadi dengan cara kita memposisikan biofil kita, karena kan energi itu kan dia pada dasarnya dia sangat cerdas Mas Eka. Begitu ada serangan yang masuk, mungkin dia bisa jadi akan masuk nih di 1 atau 2 layer kita, tapi begitu dia sadar, energi itu dia pasti akan menutup, biofil kita pasti akan menutup serangan itu. Nah kan tinggal di Mas Eka-nya tadi, apakah Mas Eka akan tetap balik lawan orang itu sehingga nanti secara kekuatan power siapa yang menang atau tidak. Nah, tapi kan balik ke yang penjelasan di awal, ketika Mas Eka lakukan, ketika Mas Eka pun menang, akhirnya orang itu kan dengan kita bukan karena dia nyaman, tapi akhirnya dia tidak nyaman. Itu saya dulu pernah begitu juga Mas Eka. Salah satu pengalaman di sebuah cabang saya bekerja, dan itu atasan saya juga. Saya dulu sempat konsultasi juga dengan Kang Heri, karena kan pada dasarnya orang itu dia kejawen, dia nggak suka dan dia kerasan, dia nyerang, secara energi itu nyerang. Nah, pilihan tadi saya waktu itu saya memutuskan ketika saya lawan itu secara pola pikir atau mindset saya, kapasitas saya itu menang dibanding dia secara power. Tapi ketika saya teruskan itu akan berakibat fatal untuk dia. Makanya saya pilih dengan cara menetralisir. Waktu itu karena saya posisi berhadapan-hadapan, menetralisirnya gimana? Dengan sikap ibu dan sikap kanan itu tadi. Jadi dengan sikap itu akhirnya biofil kita dan energi saya itu benar-benar ngelos Mas Eka. Jadi ngelos ketika dia ada serangan ya dia labas-labas gitu aja. Tapi itu serangan itu labas, saya coba kasih dengan cara medan energi atau biofil itu yang ngebuat dia nyaman. Nah saat itu memang nyaman, tapi kan saat pertemuan selanjutnya dia mulai ada rasa ketertarikan, dia mulai ajak kita ngobrol. Ketika dia sudah mulai ajak ngobrol, artinya kan sudah mulai sinergi nih, atau mungkin sudah mulai sinkron antara kapasitas biofil saya dengan biofil dia. Nah begitu sudah mulai nyaman, akhirnya kan ya udah tinggal kita terusin aja prosesnya. Gitu Mas Eka. Tinggal di Mas Eka pilihannya Mas. Cuman sih kalau saran sebaiknya jangan coba untuk kita lawan atau provokasi. Tapi ya coba aja kita lingkupin aja biofil dia, kita buat dia nyaman sehingga akhirnya Mas Eka itu akan punya banyak kawan, punya itu satu. Kalau yang ketemu ya, kalau yang artinya di dalam bersosialisasi akan ketemu tiap hari, jadi harus ada tindakan yang kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa untuk kalau aku sih ya biasanya itu Bang, kalau udah ya ini udah nggak bisa ketolong nih, udah deh ngapain, jangan jadikan masalah dia menjadi masalah kita gitu. Jadi netralin, selesai ya sudah, untuk tidak terlibat jauh tapi juga sekaligus tidak menjadi musuh gitu. Jadi biasa aja, udah dikat dulu tuh, untuk menjadi lebih dekat itu dikat dulu, lebih nyaman seperti itu karena nggak bisa maksa juga kan. Iya. Itu Mas Eka, gimana Mas? Menjawab belum Mas Eka? Menjawab. Ya, terima kasih Mas Eka. Kawan-kawan yang lain mungkin kalau ada yang ingin bertanya yang via Zoom atau yang di sini. Gitu bisa. Ada awas? Atau Mbak yang mau tanya? Kalau nggak ada saya mau nanya lagi. Wih, siap Mas Eka, nggak apa-apa Mas, tanya aja Mas. Nah, kalau ini konsepnya mengalir gitu. Misalnya ada ini kita seperti cermin dan gimana caranya? Gimana biar enak. Gimana biar energi kita nggak, misalnya ada energinya nggak kedetek orang gitu kadang mungkin ada yang iseng atau cara untuk merasakan ketika kita ada serangan itu. Misalkan bisa latihan jurus atau apa kan, mungkin kan kayak energi itu mengembang gitu ya. Kalau kita jalan ke umum takutnya ada yang bisa merasakan, nanti ngetes itu biar nggak kelihatan orang itu gimana? Gimana itu Tom? Kan kalau kita nggak kelihatan mah malah kira hantu nanti Mas. Paling kalau untuk yang itu gini aja Mas Eka, itu kan bisa dengan cara yang dijelaskan oleh Kang Mary tadi, dengan cara dinetralin, atau kalau di konsep biofil kita sendiri kita tidak ada niatan untuk menyakiti orang atau berbuat buruk dengan orang sih,
harusnya ketika bersinggungan itu tidak ada masalah. Di tengah keramaian juga nggak Tengah keramaian juga nggak ada bisa masalah. aja.